Halo Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang, mari mempelajari bagaimana implementasi kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang balita dan anak prasekolah pada praktik sehari-hari ya. SDIDTK penting dilakukan untuk mencapai tumbuh kembang balita dan anak prasekolah secara optimal. Terdapat 4 kegiatan SDIDTK, yaitu stimulasi dini untuk merangsang perkembangan motorik, bicara dan bahasa, serta sosial kemandirian anak. Deteksi dini yaitu identifikasi kemungkinan adanya masalah pertumbuhan dan perkembangan. Intervensi dini yaitu tindakan awal yang dilakukan bila ada kemungkinan penyimpangan tumbuh kembang agar tidak semakin berat. Rujukan dini yaitu membawa anak ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila ditemukan adanya kemungkinan penyimpangan tumbuh kembang atau bila tidak ada perbaikan setelah dilakukan intervensi dini. SDIDTK dapat dilakukan di 2 tempat, yaitu di luar gedung puskesmas dan di dalam gedung puskesmas. Kader menyampaikan jadwal dan tempat pelaksanaan posyandu kepada orang tua balita dan anak prasekolah. Tenaga kesehatan juga memiliki jadwal kunjungan ke posyandu untuk pelayanan SDIDTK di luar gedung puskesmas. Di hari pelaksanaan, peserta posyandu yang datang didata di meja pendaftaran. Selanjutnya, anak-anak diukur berat badan dan tinggi badannya. Hasil pengukuran berat badan, panjang atau tinggi badan, dan lingkar kepala dicatat di buku KIA dan dilakukan plotting di bagian kurva pertumbuhan. Kader juga melakukan pengecekan checklist perkembangan sesuai kelompok usia, apakah checklist sudah lengkap atau belum. Hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan disampaikan kepada orang tua atau pengasuh. Bila hasil pemantauan dan perkembangan menunjukkan kemungkinan masalah, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan. Anak berusia tertentu juga dilakukan screening tubuh kembang oleh tenaga kesehatan. Pada usia tertentu yaitu 6, 9, 18, 24, 36, 48, 60 dan 72 bulan, dengan hasil pemantauan tumbuh kembang menggunakan buku KIA baik, tetap harus dilakukan deteksi dini perkembangan berdasarkan pedoman SDIDTK oleh tenaga kesehatan. Sewaktu-waktu ditemukan anak dengan kemungkinan penyimpangan tumbuh kembang berdasarkan buku KIA, perlu dilakukan deteksi berdasarkan pedoman SDIDTK. Selanjutnya, data yang sudah direkap dilaporkan ke puskesmas untuk entry di EPP GBM. Kegiatan SDIDTK di puskesmas dilaksanakan sesuai alur pelayanan, tetapi harus dipisahkan dengan pelayanan pasien dewasa dan anak sakit. Pada usia tertentu yaitu 6, 9, 18, 24, 36, 48, 60, dan 72 bulan dengan hasil pemantauan tumbuh kembang menggunakan buku KIA baik, tetap harus dilakukan deteksi dini perkembangan berdasarkan pedoman SDIDTK oleh tenaga kesehatan. Kegiatan deteksi dini tumbuh kembang dapat dilakukan bersamaan dengan pelayanan imunisasi, yaitu pada usia 9 dan 18 bulan. Bagi balita yang dirujuk dari posyandu dengan kemungkinan penyimpangan tubuh kembang berdasarkan buku KIA, maka dilakukan penilaian ulang berat badan, panjang atau tinggi dan lingkar kepala, serta deteksi dini perkembangan menggunakan KPSP, tes daya dengar, dan tes daya lihat. Selanjutnya, bila hasil menunjukkan kemungkinan penyimpangan, maka anak dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, setelah mempelajari alur, siapa saja yang berperan dalam kegiatan SDIDTK?
Kegiatan SDIDTK dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader posyandu, guru PAUD atau pendidik, dan orang tua. Untuk melaksanakan kegiatan SDIDTK, diperlukan peralatan seperti peralatan antropometri yang terdiri dari timbangan badan berupa timbangan bayi, timbangan injak, alat ukur panjang dan tinggi badan seperti infantometer dan stadiometer, pita pengukur lingkar kepala, dan pita pengukur lingkar lengan atas. Pastikan baterai alat terpasang dengan baik dan telah dilakukan kalibrasi secara berkala. Buku KIA Buku Pedoman Pelaksanaan SDIDTK, alat tulis, buku, dan formulir yang telah disepakati fasilitas kesehatan, yaitu formulir rekapitulasi data identitas balita, formulir rekapitulasi data pengukuran, formular DDTK, dan buku bantu kader, dan media komunikasi seperti brosur, poster, video kesehatan. Sebelum melakukan pengukuran antropometri, penting untuk mengetahui berapa usia anak. Usia anak penting untuk menentukan status pertumbuhan dan perkembangannya. Pertama, hitung selisih hari, bulan, dan tahun antara tanggal kunjungan dengan tanggal lahir anak. Selanjutnya, jika jumlah hari pada tanggal kunjungan lebih kecil dibandingkan tanggal lahir, maka pinjam bulan atau genap 30 hari dari jumlah bulan tanggal kunjungan. Jika jumlah bulan pada tanggal kunjungan lebih kecil dibandingkan tanggal lahir, maka pinjam tahun atau 12 bulan dari jumlah tahun tanggal kunjungan. Terakhir, kurangi selisih tahun. Jangan lupa bahwa plotting pertumbuhan menggunakan usia bulan penuh. Bila anak berusia kurang dari 2 tahun dan lahir prematur, maka perlu dilakukan perhitungan usia koreksi. Selanjutnya, mari belajar cara pengukuran berat, panjang atau tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas. Pada video kali ini, kita akan belajar cara mengukur berat badan, panjang badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas pada balita dan anak prasekolah. Kesempatan kali ini, kita akan belajar cara menilai pertumbuhan balita dan anak prasekolah. Pertama, adalah pengukuran berat badan. Terdapat 2 jenis timbangan berat badan, yaitu timbangan bayi atau baby scale. Jenis timbangan ini digunakan pada usia 0 hingga 24 bulan. Berat maksimal adalah 12 kg. Timbangan bayi mempunyai ketelitian 5 hingga 10 gram atau 0,005 hingga 0,01 kg. Cara penggunaannya, pastikan timbangan berada di tempat yang rata, datar, dan keras. Timbangan harus bersih, tidak ada beban di atas timbangan. Pastikan juga baterai sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya, nyalakan tombol power on. Pastikan bahwa pada jendela baca menunjukkan angka 0. Bayi menggunakan pakaian seminimal mungkin, kemudian bayi diletakkan di atas timbangan hingga angka berat badan muncul. Berat badan dicatat dalam kilogram dan gram, contohnya 8,50 kg. Timbangan injak digunakan pada usia lebih dari 2 tahun yang sudah bisa berdiri. Secara umum, penggunaannya sama. Pastikan timbangan berada di lantai datar, keras, dan cukup cahaya. Nyalakan timbangan dan pastikan angka yang muncul di layar baca adalah 00,0. Anak menggunakan pakaian seminimal mungkin dan sepatu dilepaskan. Anak berdiri di bagian tengah timbangan. Pastikan anak tidak berpegangan. Dan hasil berat badan terbaca pada layar timbangan. Anak usia 0 hingga 24 bulan dilakukan pengukuran panjang badan dengan posisi berbaring. Bila dilakukan dengan posisi berdiri, maka hasil pengukuran ditambah 0,7 cm.
Pengukuran panjang badan dilakukan dengan menggunakan infantometer dengan batas pengukuran 150 cm. Sebelum menggunakan infantometer, maka alas kaki, kaos kaki, sepatu, hiasan rambut harus dilepaskan terlebih dahulu. Pengukuran pertama memastikan kepala balita datar dan menempel pada pembatas kepala. Pengukuran kedua, tangan kiri memegang dan menekan lutut bayi agar lurus dan tangan kanan digunakan untuk menekan batas kaki hingga menempel ke telapak kaki. Pengukur kedua lalu membaca hasil pengukuran hingga ketelitian 0,1 cm. Anak usia lebih dari 2 tahun, pengukuran tinggi badan dilakukan dengan posisi berdiri. Jika pengukuran dilakukan dengan posisi terlentang, maka hasil pengukuran dikurangi 0,7 cm. Untuk pengukuran tinggi badan dapat menggunakan stadiometer. Batas ketelitian stadiometer adalah 0,1 cm. Pengukuran dengan stadiometer harus memastikan anak tidak menggunakan alas kaki maupun aksesoris kepala. Pastikan anak melihat lurus ke depan. Posisikan balita berdiri tegak membelakangi dinding dan 5 bagian tubuh yaitu belakang kepala, punggung, pantat, betis, dan tumit menempel ke dinding. Stadiometer ditarik sampai menyentuh puncak kepala balita. Hasil pengukuran tepat pada garis merah dengan arah baca atas ke bawah. Untuk melakukan pengukuran lingkar kepala, pengukur berada di sebelah kiri anak. Pita ukur dilingkarkan melewati dahi, di atas alis mata, di atas kedua telinga, dan bagian belakang kepala yang menonjol. Eratkan pita hingga menekan rambut. Baca dengan ketelitian satuan milimeter. Pengukuran lingkar lengan atas atau lila dilakukan pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Pengukuran lila merupakan screening status gizi dan harus dikonfirmasi lagi dengan parameter berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan. Pemeriksaan ini dilakukan ketika pengukuran berat badan kurang akurat. Misalnya, pada kasus hidrosefalus, massa abdomen, atau kondisi pasien tidak bisa diukur berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan. Pengukuran dilakukan di lengan kiri. Lepaskan pakaian yang menutupi lengan. Tentukan titik tengah dari lengan yang merupakan titik antara olecranon dan processus acromion. Caranya, tekuk lengan anak membentuk sudut 90 derajat. Telapak tangan menghadap atas sehingga olecranon menonjol keluar. Pengukur pertama membentangkan pita dari acromion sebagai titik nol ke olecranon. Pengukur kedua melingkarkan pita pada titik tengah. Eratkan hingga pita menekan kulit dan jaringan di bawahnya. Catat hasil dengan ketelitian 0,1 mm. Bila sudah mahir melakukan pengukuran antropometri, selanjutnya mari kita belajar cara plotting hasil pengukuran di dalam grafik pertumbuhan anak. Hasil pengukuran lalu diplotting di grafik pertumbuhan untuk menentukan status gizi dan pertumbuhan anak. Contohnya adalah anak laki-laki usia 15 bulan dengan berat badan 11,5 kg. Pertama, pilih judul grafik yang sesuai. Terdapat 4 jenis grafik yaitu berat badan per usia, panjang badan per usia, berat badan per panjang badan, dan lingkar kepala per usia, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Pada contoh, yang diukur adalah berat badan per usia pada anak laki-laki. Kedua, sumbu X atau horizontal menunjukkan umur atau panjang badan atau tinggi badan. Plotting usia sesuai dengan umur penuh, baik dalam minggu atau bulan. Sementara, untuk grafik panjang per tinggi badan, dibulatkan ke ukuran sentimeter terdekat, yaitu 0,1 hingga 0,4 cm dibulatkan ke sentimeter di bawahnya, dan 0,5 hingga 0,9 cm dibulatkan ke atasnya. Ketiga, pada sumbu Y atau vertikal menunjukkan panjang badan,
berat badan, atau IMT. Plotting dilakukan setepat mungkin. Titik plot adalah perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Beberapa kesalahan yang terjadi adalah plotting tidak sesuai usia penuh. Misalnya, usia anak 15 bulan 28 hari, lalu diplot di usia 16 bulan. Seharusnya, usia adalah 15 bulan. Kesalahan lain adalah pembulatan yang tidak sesuai. Misalnya pada grafik berat badan per panjang badan, tinggi anak adalah 70,5 cm, namun dibulatkan menjadi 70 cm. Seharusnya dibulatkan menjadi 71 cm.